Shalom God Lovers, pujian yang dinaikkan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan akan menggerakkan hati Tuhan dan mengubah hidup kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom. Nah, saudara, kita melanjutkan pelajaran kemurahan hati yang kemarin kita telah bahas. Kemurahan itu adalah salah satu sifat daripada buah roh. Saudara-saudara, di dalam Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernah nggak membayangkan kalau Tuhan tidak punya kemurahan hati kepada kita semua, maka sampai hari ini dosa kita itu tidak akan terampuni. Dan karena kita hidup dalam dosa, kita tidak akan pernah bersatu dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tetapi karena kemurahan hatinya yang luar biasa, Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga kita bisa menerima pengampunan dosa. Semua dosa kita terhapuskan. Dan kita hidup di dalam hidup yang baru sebagai seorang manusia. Itu karena kemurahan hatinya Allah. Tahukah, dunia melukiskan dengan begitu indahnya kemurahan membawa kepada kebijaksanaan. Orang yang hatinya murah itu biasanya akan menjadi orang yang bijak. Yang kedua, kemurahan itu selalu menolong orang lain. Orang yang hatinya murah akan berusaha untuk menolong orang lain, sama seperti orang Samaria yang baik hati. Sekalipun ada sebuah gap antara orang Samaria dengan orang Yahudi, tetapi orang Samaria ini karena melihat orang itu menderita, dia tidak pernah tidak menolong orang itu, walaupun tanpa imbalan. Ada seorang anak kecil dalam sebuah literatur kuno, dia bercerita begini, kalau aku lapar dan ada orang yang menawarkan roti kepada aku, itu adalah kebaikan.
Tetapi tatkala ada orang yang memberikan roti, tetapi di atas roti itu ditaburi atau diberikan selai, nah itu namanya adalah kemurahan. Maukah Anda belajar menjadi orang yang murah hati? Dan yang ketiga, kemurahan itu berarti menghargai orang lain. Walaupun saya dengan orang lain itu berbeda, tapi kalau saya mempunyai kemurahan, saya akan menghargai pendapat orang yang mungkin saya tidak setuju. Ya, orang yang murah hatinya itu tidak harus bahwa pendapatnya orang itu harus sama dengan pendapat saya. Kita harus belajar menghargai perbedaan. Kedewasaan itu adalah bisa menghargai perbedaan. Orang yang tidak dewasa maka dia akan selalu memaksa orang lain sama seperti dia. Kemurahan termasuk juga di dalamnya kebiasaan untuk membangun orang lain. Ya, Anda yang terbiasa untuk tersakiti, ya, Anda suka dizolimi oleh orang lain, diperlakukan tidak baik. Ya, Anda tidak perlu membalas dengan ketidakbaikan orang. Seperti suratan Petrus bercerita bahwa tatkala dia dicaci, dia tidak balas mencaci. Kenapa bisa demikian? Ya, karena hatinya murah. Kalau saudara punya kemurahan hati, ya, saudara akan belajar untuk selalu membalas kebaikan kepada orang yang melakukan yang tidak baik buat saudara. Kemurahan selalu mencari hal-hal yang baik di dalam diri orang lain. Kitab Roma bercerita, kita tidak boleh menjelekkan orang lain, mempercakapkan kekurangannya, menerima orang apa adanya. Maukah kita belajar menjadi pribadi yang murah hati, sehingga kita mempunyai sifat-sifat yang demikian luhurnya. Ini berdasarkan penelitian dunia loh, memberikan sebuah kata-kata yang bisa kita pakai tetapi harus sesuai dengan firman Allah. Bukan kita menyesuaikan dengan dunia, tapi dunia harus kita sesuaikan dengan firman Allah. Kalau tidak sesuai ya kita harus tolak. Dan yang selanjutnya, kemurahan itu menunjukkan pengampunan dan belas kasihan. Orang yang punya kemurahan hati akan selalu terbiasa untuk mengampuni kesalahan orang pada dirinya. Dan terakhir, kemurahan berarti memperlakukan orang lain seperti Allah telah memperlakukan kita. Tuhan mengampuni saya, Tuhan mengampuni saudara. Yuk kita belajar untuk mengampuni orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarilah kami sifat daripada buah roh ini Tuhan tentang kemurahan hati. Biarlah kami lebih lagi bermurah hati kepada orang lain. Kami melakukan kebaikan-kebaikan agar orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kami. Kami bukan melakukan kebaikan supaya kami diselamatkan. Kami sudah diselamatkan. Dan karena kami sudah diselamatkan, kami gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Biarlah hati kami semakin penuh dengan kemurahan hatinya Allah, sehingga orang akan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa renungan ini telah memberkati Anda semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu dan kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa untuk membagikan renungan ini kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kenalan-kenalan Anda. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.